No, you're dead. Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa berlama-lama, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Kisah berawal dari seorang bocah bernama Scotty, seorang pelajar yang saat ini mendapat bulian dari teman sekelasnya yang kita sebut saja sebagai Bobby. Setelah insiden kaki yang tersengaja Scotty lakukan kepadanya, yang mana hal itu membuat temannya tersebut marah hingga menghajar Scotty sampai berdarah. Sebelum teman perempuannya yang bernama Amy datang untuk menghentikannya. Dijemput ibunya bersama adiknya yang bernama Jamie, Scotty terlihat enggan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Scott akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada ibunya pada saat dia ingin tidur. Nah, pada momen ini, Scott rupanya sedang memikirkan sebuah liburan ke tempat neneknya yang ingin dia lakukan bersama pamannya, dengan meminta hal tersebut kepada ibunya. Awalnya ibunya tersebut enggan memberinya izin, namun setelah memikirkannya, hal tersebut itu pun kemudian dia kabulkan dengan meminta adiknya yang sekaligus paman dari Scott yang bernama Joy untuk menemani anak-anaknya yang ingin berlibur ke rumah neneknya itu. Terlihat Joy yang saat ini sedang berada di bar menyetujui permintaan kakaknya tersebut. Hingga pada besok harinya, Scott yang sangat senang mendengar kabar itu, kemudian langsung bersiap-siap untuk mengemas perlengkapannya. Ditemani sang adik, mereka berdua pun akhirnya berangkat setelah paman kesayangan mereka itu datang untuk menjemputnya. Di tengah jalan mereka sempat membahas tentang Scott yang telah dibikin bonyok oleh teman kelasnya, hingga kemudian pamannya itu menceritakan sebuah acara perkemahan yang rupanya saat ini ingin dia lakukan bersama teman-temannya, yang mana saat berkemah tersebut, Joy bersama teman-temannya akan melakukan sebuah olahraga perang dengan sebuah cat. Pamannya ini rupanya ingin mengajak kedua ponakannya itu untuk ikut. Namun karena mereka berdua yang telah berjanji pada ibunya akan pergi ke rumah nenek, membuat jadwal yang direncanakan pamannya itu menjadi bentrok. Untuk itu pamannya itu pun kemudian meminta kepada Scotty untuk membohongi ibunya jika mereka ingin ikut, dengan mengatakan bahwa mereka telah tiba di kediaman sang nenek. Dan setelah melakukan hal tersebut, mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat pertemuan yang dijanjikan oleh teman-teman pamannya tersebut. Di tempat lain, ditampilkan sosok seorang kepala serif yang hobi minum bernama Baumgartner, atau yang kita sebut saja sebagai Kapten Boom. Seorang kepala serif tua yang saat ini terus terlihat galau pasca ditinggalkan oleh cucu-cucunya. Kembali ke sisi Scott dan pamannya yang telah tiba di tempat pertemuan. Nampak beberapa orang yang sedang berkumpul untuk melakukan persiapan perkemahan yang akan mereka lakukan, yang masing-masing bernama Edward, Lisa, Bull, Travis, Mike, Sebastian, dan seorang pemimpin yang bernama Wesley. Setelah melakukan persiapan, mereka semua pun akhirnya berangkat. Pada perjalanannya, mereka sempat menemui sedikit kendala, diakibatkan mengemudi dengan kecepatan kencang hingga menarik perhatian seorang petugas polisi yang berjaga untuk mengejarnya. Sedikit informasi, Lisa merupakan satu-satunya wanita dalam kelompok ini yang juga merupakan kekasih dari Wesley. Kembali ke cerita, mereka semua akhirnya berhasil kabur dari kejaran petugas itu yang diperlihatkan kini telah kehabisan bahan bakar. Mereka semua pun akhirnya tiba di sebuah pondok, dan dari sinilah mereka semua melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan yang mereka tuju dengan menggunakan sebuah ATV quad. Terlihat mereka semua begitu happy dengan liburan yang mereka jalani ini. Singkatnya, setelah mereka sampai di hutan, Wesley menjelaskan tentang rencana dan peraturan dalam perang bola cat yang akan mereka lakukan besok. Dijelaskan selain mereka semua, di hutan ini juga terdapat tim lainnya yang harus mereka hadapi terlebih dahulu, sebelum mereka nantinya akan berperang satu sama lain demi mendapatkan sebuah bendera kuning sebagai tanda suatu kemenangan. Terlihat, senjata yang akan mereka gunakan pada permainan besok terlihat begitu ekstrim dari biasanya. Setelah selesai dengan pembicaraan, mereka semua pun langsung bergegas menuju area perkemahan.
Terlihat mereka sempat perselisihan dengan kelompok yang akan mereka lawan besok. Nah, pada saat mereka sedang mendirikan tenda, Paman Joy sempat memberitahukan kepada dua ponakannya itu tentang bahaya lain yang berada di hutan ini, seperti beberapa binatang buas macam beruang grizzly dan juga singa hutan. Dan khusus untuk beruang grizzly, pamannya tersebut mengatakan untuk bisa menghindarinya, mereka hanya perlu berpura-pura untuk mati. Dan pada malam harinya, setelah mereka selesai ngobrol-ngobrol, dijelaskan Edward yang merupakan anggota baru dari kelompok ini diharuskan mengikuti sebuah tradisi yang telah mereka jalankan sebagai tanda kesetiaan, yaitu sebuah tanda yang akan diberikan langsung oleh Wesley yang menandakan kini mereka semua adalah keluarga. Dan setelah selesai dengan upacara tersebut, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Besok harinya, setelah mereka terbangun, sebuah pemicu keretakan pada kelompok ini akhirnya terjadi. Secara tak sengaja, Wesley menemukan sebuah tanda merah yang berada di tubuh Lisa yang merupakan kekasihnya itu. Lisa yang mengaku hal tersebut dilakukan oleh Joy langsung membuat Wesley naik darah untuk mencari keberadaan Joy yang dia duga telah melakukan indohai kepada kekasihnya. Everything cool? Di tempat lain, Joy yang bersama dua orang ponakannya dan juga Sebastian ternyata sedang bersiap untuk memulai permainan yang kini sudah berlangsung. Diperlihatkan Sebastian dan juga Bull berhasil mengalahkan tim merah dengan begitu mudah, hingga membuat mereka kalah telak, yang mengisyaratkan babak selanjutnya pun kini akan mereka mulai dengan saling berhadapan satu sama lain. Your team's undefeated. Oh, does it now? That page. Moist at all? Hello. About this. They're on their own to fight each other. Namun, sebuah kejadian mengejutkan tiba-tiba terjadi. Wesley yang berhadapan dengan Joy tiba-tiba malah mengeksekusi Joy dengan begitu nyata, yang mana hal tersebut disaksikan langsung oleh Scott dan Jamie yang berada di dekat mereka. So dead. Oh, you're dead. Wesley kemudian menjelaskan kepada yang lainnya yang telah datang alasan kenapa dia telah menghabisi Joy, yang menurutnya karena telah mengindohai Lisa kekasihnya. Dan agar jejaknya tak ketahuan polisi, Wesley pun berniat ingin menguburkan jenazah Joy tersebut secara rahasia. Walaupun awalnya niatnya itu sempat ditentang oleh Sebastian, Wesley akhirnya tetap pada rencananya. Namun Wesley menyadari tentang Scott dan juga Jamie yang nantinya akan menjadi penghalang untuk rencananya. Untuk itu dia pun berencana untuk mencari keberadaan dua bocah tersebut agar dapat segera mengeksekusinya. Terlihat Scott dan Jamie yang menyadari hal itu langsung berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. What about those two brats? You've got to think. Innocent kids. No way. We gotta go. Let's go. Come on. Come on. Namun sialnya tak berselang lama saat mereka kabur, keberadaan mereka malah langsung diketahui oleh salah seorang kelompok Wesley yang bernama Travis, dengan berhasil menemukan Jamie yang terlihat bersembunyi. Untungnya kakaknya tersebut cepat datang dan langsung menyelamatkan adiknya itu dengan mendorong Travis, hingga membuatnya koit seketika akibat terkena sebuah batu. Atas kejadian itu, Wesley dan yang lainnya pun kemudian menemukan keberadaan Travis yang telah koit itu. Tentu saja dibuat begitu emosi, terutama Mike yang terlihat begitu marah karena telah kehilangan saudara kesayangannya tersebut. Waktu pun kini telah memasuki malam hari. Sambil menyalakan sebuah api unggun, kedua bersaudara itu kini mulai beristirahat. Terlihat Scott yang tertidur teringat dirinya yang saat itu sedang berkumpul bersama keluarganya saat merayakan ulang tahunnya. Di sisi lain, Wesley dan yang lainnya yang terlihat sedang membakar jenazahnya Travis sambil bersumpah akan membalas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua bocil tersebut. Sementara itu, Scotty dan Jamie yang telah terbangun terlihat makin bersedih atas apa yang kini telah menimpanya. Tak hanya mereka, ibu mereka pun kini terlihat mulai panik karena menyadari keberadaan dua anaknya tersebut yang kini hilang tanpa kabar. Kembali ke cerita utama, besok paginya kedua kakak beradik itu kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk kabur. Bersama dengan kelompoknya Wesley yang diperlihatkan mulai kembali aktif untuk mencari keberadaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka berdua kembali berhasil ditemukan oleh kelompoknya Wesley, yang kemudian langsung mengapung mereka yang tepat berada di pinggir jurang sungai. Look, there they are. Nah, pada momen ini,
Kedua kakak beradik itu akhirnya kembali berhasil selamat setelah mereka memutuskan untuk terjun ke sungai yang berada di belakang mereka. Tak hanya itu, saat Wesley berniat ingin mengeksekusi mereka berdua, salah satu rekan Wesley yang bernama Sebastian lebih memilih untuk menyelamatkan kedua bocah tersebut dengan mengorbankan nyawanya. Alhasil, kedua bocah itu pun akhirnya kembali berhasil kabur dari kelompok psikopat ini. Di tempat lain, di sebuah kantor polisi, ibunya Scott dan Jamie akhirnya datang ke tempat ini untuk melaporkan anaknya tersebut yang menurutnya telah hilang. Beruntungnya, salah seorang petugas di kantor ini yang dulu diperlihatkan kehabisan bensin saat mengejar kelompoknya Wesley, mengingat tentang ciri-ciri mobil yang digunakan oleh Joy. Alhasil pencarian pun akhirnya dapat dengan mudah untuk dilakukan. Just calm down now. Would you describe that car again, please? Beralih ke sisi lain, Scott dan adiknya yang kabur kini tiba di sebuah gubuk tua. Di tempat ini mereka tak berlama-lama dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan setelah berhasil mendapatkan makanan kaleng dan juga sebuah pistol tua. Tak lama kemudian kelompoknya Wesley juga tiba di tempat ini. Namun mereka terlambat dikarenakan dua bersaudara itu telah terlebih dahulu untuk bergerak. Find the kids. Scotty dan Jamie yang berada di perjalanan kemudian beristirahat dan memutuskan untuk menginap di area ini. Saat Scotty ingin mencari kayu bakar buat malam hari, seekor beruang yang diceritakan pamannya akhirnya benar-benar muncul dan langsung menyerang Jamie dengan begitu ganas. Scott yang melihat hal itu mencoba untuk menyelamatkan adiknya, namun karena beruang itu terlalu kuat, Scott pun akhirnya kalah. Beruntung, Scott teringat perkataan pamannya yang berkata dia harus berpura-pura mati saat berhadapan dengan beruang itu. Alhasil beruang itu pun akhirnya benar-benar pergi dari hadapan mereka berdua. Setelah kejadian itu dan keadaan mereka yang telah kembali normal, atas ide sang adik mereka berdua kemudian berniat untuk kembali ke tempat perkemahan awal dengan tujuan untuk mengambil ATV agar bisa kabur dengan cara yang cepat. Yang mana dalam rencananya itu, sambil bersembunyi mereka sempat berpapasan dengan kelompoknya Wesley yang melintas di hadapan mereka. Wesley yang merasa dipermainkan kemudian malah terlibat konflik dengan Edward yang tak berniat untuk menyakiti kedua bocah tersebut, yang mana niatnya itu juga memancing kemarahan dari beberapa orang lainnya. Setelah berdebat, Wesley akhirnya menyadari rencana kedua kakak beradik itu yang berniat untuk mengambil ATV-nya dan kemudian langsung bergegas untuk kembali ke perkemahan dengan begitu cepat. Namun sayangnya mereka terlambat dikarenakan Scott dan Jamie yang berhasil tiba lebih dulu kabur dengan mengendarai ATV yang digunakannya. Menyadari hal tersebut, Wesley dan yang lainnya yang tiba di perkemahan akhirnya juga langsung bergerak cepat untuk mengejar kedua kakak beradik itu, yang mana pada akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan dua bersaudara yang kabur itu. Mac yang membawa panah berhasil melukai Jamie, namun mereka harus kehilangan Bull yang malah terjatuh saat proses pengejaran sedang berlangsung. Ketegangan semakin terjadi saat ATV yang digunakan Scott kehabisan bahan bakar. Tak ada pilihan, pelarian mereka pun harus kembali dilanjutkan dengan cara jalan kaki menuju area hutan. Di tempat lain, para petugas terlihat sedang melakukan persiapan untuk melakukan pencarian terhadap Scott dan Jamie yang saat ini sedang berjuang untuk hidup. Kembali ke sisi Scott, yang kini diperlihatkan sedang berusaha untuk menolong adiknya itu, yang mana pada tempat lain Wesley dan Mike akhirnya menyadari tentang Scott dan Jamie yang kini telah masuk ke dalam hutan. Dan saat mereka mencari secara berpisah, Mike yang membuang panahnya tiba-tiba malah bertemu dengan beruang, yang kemudian menyerangnya hingga membuat pria tersebut tentu saja koit. Sementara itu, Scott yang kembali melakukan perjalanan malah berhenti dan kembali pergi untuk mencari kayu bakar. Padahal, jelas-jelas posisi mereka saat ini sedang dicari oleh Wesley yang berada di belakangnya. Alhasil, Jamie pun berhasil ditemukan oleh Wesley yang kemudian langsung menyekapnya. Dengan sebuah ancaman yang diarahkan kepada adiknya, Wesley akhirnya berhasil membuat Scott yang datang mau menyerahkan senjata yang dia dapat dulu demi untuk mendapatkan adiknya kembali. Merasa menang, Wesley kemudian berniat untuk menghabisi kedua saudara tersebut secara langsung. Namun untungnya Lisa datang dan langsung menghabisi kekasihnya itu dengan begitu ekstrim, sambil berkata bahwa Edward lah yang ternyata telah mengindohinya dulu setelah sekian lama menjalin hubungan secara diam-diam. What do you want me to do? Toss place at the wrong time. Joey never even touched me. Never again. Setelah kejadian itu, sebuah helikopter yang dipimpin oleh Kapten Boom akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka semua.
Yang mana hal tersebut tentu saja membuat ibunya Scott merasa begitu bahagia. Okay. All right. Sides. Step down there. Are you okay? 3 bulan kemudian pasca kejadian itu, Scott dan ibunya dan juga Jamie yang lagi santai, tiba-tiba kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Kapten Boom, yang datang untuk meminta izin kepada ibunya Scott agar mau membiarkan dirinya selalu datang untuk menjenguk Scott dan juga Jamie, yang kini selalu mengingatkannya pada sosok 2 orang cucunya yang telah tiada. Mendengar hal tersebut, ibunya Scott tentu saja menyetujuinya. Scott kemudian meninggalkan mereka semua untuk pergi menemui Amy dengan sebuah sepeda. Namun setelah sampai, Amy rupanya dihadang oleh Bobby yang ingin mengajaknya bersepeda secara paksa. Scott yang datang berusaha untuk menjauhkan Bobby yang barbar itu. Namun dirinya malah kembali mendapat bau mentah dari pria ganas tersebut. Tak ingin kembali malu di hadapan Amy, Scott pun kemudian bangkit, membalas serangan Bobby hingga berhasil membuatnya tersungkur. Right on my bike, I want to go home. Here. Hey. Melihat hal luar biasa itu, Amy pun kemudian memberikan sebuah cipika kepada Scott, yang tentu saja langsung membuat hatinya Scott begitu bergetar tak karuan. Mereka berdua pun kemudian bersepeda bersama-sama, meninggalkan Bobby yang saat ini terdiam karena tak berhasil mendapatkan cipika dari Amy yang semok itu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.